Hansen menyentuh dahinya dan tidak merasakan apa-apa. Itu halus dan bebas dari kerutan seperti biasa. Tapi wajah Joyumei tidak terlihat seperti sedang berbohong. Hansen mengeluarkan cermin dari ranselnya yang digunakan untuk kesatria kumbang dan melihatnya. Wajah Hansen terkejut. Di dahinya di antara alisnya ada satu titik merah. Dia mencoba untuk menggosoknya. Tetapi seolah-olah itu telah dicap. Tidak peduli berapa banyak dia menggosok, itu tidak akan hilang. Hansen melihat lebih dekat. Titik merah itu ada di permukaan kulitnya, tapi itu keras kepala seolah-olah tertanam di dalamnya. Menghapusnya dalam waktu dekat sepertinya tidak mungkin. Dengan cepat, Hansen menjalankan sutradongsuannya untuk melihat apakah ada yang salah dengan tubuhnya. Dia lega, tidak ada masalah dan semuanya tampak normal. Lalu apa ini sebenarnya? Hansen kemudian memikirkan tentang roh yang telah melangkah dari balik pintu besi itu dan hal-hal yang dikatakannya. Begitu pikirannya merenungkan peristiwa-peristiwa itu, perasaan tidak enak mulai membengkak. Tapi dia belum terlalu khawatir. Roh itu bisa membunuhnya jika mau, jadi jelas dia belum siap. Tapi Hansen kesal mengetahui bahwa dia telah menerima tanda yang tampaknya permanen di dahinya. Jika aku menebak ini dengan benar, roh itu pasti berasal dari shelter atau suaka dewa ketiga. Badak suci pasti dibawa ke sana, tapi kenapa dia berhenti untuk memberi tanda pada aku? Hansen mengerutkan kening, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, malam harinya di dalam tenda. Hansen berpikir ingin segera pergi dari gurun hitam untuk selamanya. Dia terbakar dengan rasa ingin tahu. Jadi dia ingin kembali ke peradaban dan bertanya tentang suaka dewa ketiga. Dia tidak akan bisa belajar satu hal pun dari lokasinya saat ini. Lalu Hansen bermain dengan air mata badak yang mengkristal. Dia melemparkan sutradongsuannya untuk melihat apakah dia bisa menyerapnya. Tetapi sutradongsuan tidak bekerja seperti yang diharapkan. Terlepas dari simulasi aliran energi badak, ada reaksi yang berbeda. Air mata di tangannya meleleh menjadi semacam air suci yang meresap ke dalam tubuhnya. Betapapun penasarannya, dia tidak menerima pengumuman peningkatan Geno. Ini membuatnya kecewa, tapi air mata itu seperti cahaya suci yang membersihkan setiap selnya. Kulitnya mulai mengelupas, kotoran naik ke permukaan dan dibuang. Setelah proses ini dimulai, Hansen dapat mengupas lapisan besar kulitnya, seolah-olah dia sedang mengelupas. Dan setiap kali dia membuang sebagian dari kulitnya yang sudah tua, yang sekarang sudah mati, lebih banyak kotoran akan muncul dan dibersihkan. Setelah melakukan ini 4 kali, tubuhnya menjadi sangat nyaman dan kenyamanan yang tidak pernah dia tahu ada. Sekarang dia merasa seolah-olah dia sebelumnya menderita flu dan hidung tersumbat yang menyertainya. Tapi sekarang dia sudah sembuh total, hidungnya bersih dan dia bisa bernapas tidak seperti sebelumnya. Ini benar-benar barang bagus. Hansen terkejut, merasa seolah-olah tubuhnya baru saja dilahirkan kembali. Efektivitas air mata itu luar biasa. Ini adalah air mata yang jauh dari mata badak saat berevolusi. Itu memiliki kekuatan nirwana. Dan melalui energi yang dia serap dan tetesan air mata badak, dia merasa terlahir kembali. Bahkan jika dia mengambil buah kaktus dan memakannya, dia pikir air mata yang dia terima adalah barang yang jauh lebih besar. Meskipun air mata suci nirwana ini tidak meningkatkan jumlah Gen Hansen, itu memperkuat mereka. Setelah berjalan selama belasan hari, matanya bertemu dengan pemandangan gurun Gobi dan gunung di dekatnya. Hal ini membuat Hansen dan Joyumei sangat bahagia karena mereka sekarang akhirnya telah keluar dari gurun hitam. Hansen mempercepat langkah mereka dalam keinginan untuk tempat berteduh. Dia ingin kembali ke aliansi dan mencari tahu semua yang dia bisa tentang suaka dewa ketiga. Singkat cerita, Joyumei sudah berada di teleporter dan ingin kembali ke tempatnya. Sebelum kembali, Hansen berujar kepada Joyumei, "Siapkan sejumlah uang yang kau pinjam padaku.
Aku memiliki setumpuk IOU di sini, disegel dan ditandatangani. Jangan pernah berpikir untuk mencoba merunduk dan menghindar untuk membayarku. Joyume hanya menanggapi dengan menjulurkan lidahnya ke arah Hansen dan berbalik meninggalkan Hansen begitu saja. Hansen hanya tersenyum melihat tingkahnya dan juga segera ingin kembali ke aliansi. Sesampainya di aliansi, Hansen menemui ayangnya Jianran. Di sana terlihat mereka mendapat banyak hadiah dari orang-orang dan para keluarganya. Ada juga hadiah dari keluarga Zhou yang berterima kasih kepada Hansen karena menolong putrinya. Lalu Hansen dan Jianran berdiskusi. Selama diskusi mereka, Hansen memastikan untuk bertanya tentang suaka dewa ketiga. Mendengar pertanyaan itu dari ayangnya, Jianran memutuskan untuk memanggil Ani dan membiarkan pengawal Ani menjawab pertanyaan dari Hansen tentang suaka dewa ketiga. Setelah itu di sebuah ruangan, Hansen menyuruh mereka duduk. Jianran berbalik untuk berbicara dengan Ani. Ani beritahu Hansen tentang situasi di suaka dewa ketiga. Ani memandang Hansen dan dengan ekspresi bingung. Dia mengatakan, alasan mengapa aliansi mencegah para pelebih mendiskusikan suaka dewa ketiga adalah karena kita sudah tingkat terendah dari penghuni suaka dewa ketiga. Tuan sebenarnya dari suaka dewa ketiga adalah roh dan mereka menguasai tempat itu. Tidak mungkin, bukankah seharusnya ada sejuta manusia yang melebihi manusia yang tinggal di sana? Hansen terkejut dengan apa yang dia dengar. Ada sejuta ya, tapi mereka hilang dan tersebar di suaka dewa ketiga. Jarang sekali bertemu dengan manusia lain dan kamu akan beruntung jika hanya bertemu satu orang dalam perjalanan yang menempuh jarak antara 10 tempat berlindungan. Jika kamu naik untuk memasuki suaka dewa ketiga dan akhirnya tiba di tempat perlindungan manusia, itu seperti memenangkan lotre, ungkap Ani menjelaskan situasinya tanpa emosi. Itu cukup suram, ujar Hansen dengan senyum masam. Ani tiba-tiba memberikan senyum yang rumit dan berkata, kamu pikir itu suram? Itu bukan setengahnya. Ketika manusia memasuki suaka dewa ketiga, mereka semua dikirim ke tempat perlindungan. Jika mereka tidak berakhir di tempat penampungan manusia, kamu tahu di mana mereka berakhir, bukan? Tempat perlindungan roh, bagaimana mungkin? Mata Hansen terbuka lebar, tidak dapat memahami seperti apa pemandangan seperti itu. Di suaka dewa ketiga, bahkan makhluk biasa bisa menjadi makhluk surgawi. Dan bahkan tempat perlindungan roh tingkat terendah akan dikemas keinsang dengan roh dan makhluk. Setiap manusia yang tiba di suaka dewa ketiga untuk disambut oleh kengerian seperti itu akan dikutuk. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan kekuatan seperti itu. Tidak heran begitu banyak orang memilih untuk tidak pindah ke suaka dewa ketiga. Pergi ke sana terdengar sangat mirip dengan hukuman mati. Jutaan apple for yang bertahan di sana pasti sangat kuat. Hansen tersenyum masam. Kuat? Sekali lagi, aku harus memberitahumu bahwa kamu salah. Mereka mempermalukan umat manusia, ujar Ani dengan dingin. Mengapa? Apa masalahnya? Hansen terlalu malas untuk memikirkan apa yang dia maksudkan. Jadi dia memintanya untuk mengeja semuanya. Mencari nafkah untuk dirimu sendiri di suaka dewa ketiga hanya bisa dilakukan dengan 3 cara berbeda. Pertama, kamu mungkin akan dikirim ke tempat perlindungan roh tingkat bawah. Roh dan makhluk berkeliaran di sana, tetapi jika kamu dapat melarikan diri, maka kamu hidup. Kedua, kamu dapat dikirim ke tempat perlindungan manusia dan aman dari perjalanan. Ani berhenti sejenak, tetapi kemudian melanjutkan dengan mengatakan, sekeras apapun pilihan pertama, yang kedua sama sekali tidak mudah untuk dicapai. Tempat perlindungan manusia adalah barang langka dibandingkan dengan tempat penampungan roh yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah yang dimiliki manusia sangat kecil, sangat jarang untuk berakhir di tempat penampungan roh biasa juga. Karena sebagian besar telah dihancurkan oleh roh pesaing. Ketika ditaklukkan, mereka tidak diambil alih. Mereka dimasukkan ke dalam kehancuran dan dibiarkan begitu saja. Tempat perlindungan yang lebih rendah dengan cepat diatasi oleh yang lebih besar. Kamu menyebutkan 3 kemungkinan berbeda kan? Hansen mengerutkan kening, memahami yang ketiga harus menjadi yang paling penting. Ya, ada satu opsi lain, dan itu berarti mengakui aturan roh. Kamu dapat menandatangani kontrak dengan mereka, berjanji setia dan setia pada aturan mereka.
Seolah-olah kehilangan hidupmu, jawab Ani dengan tenang. Namun reaksi Hansen sama sekali tidak. Dia tetap beranjak. Itulah mengapa aliansi tidak membuat situasi di sana diketahui orang lain. Di Suaka Dewa ketiga, manusia lebih sering dijadikan budak. Yang bisa aku katakan dengan pasti adalah jika kamu benar-benar berakhir di tempat pelindungan roh tingkat bawah, maka selamat. Kamu kemungkinan besar akan hidup. Mereka antar ras dan jika kamu menandatangani kontrak dengan mereka, kamu akan diperlakukan sebagai anggota yang adil dari masyarakat mereka. Hanya jika itu ada tempat penampungan kelas yang lebih tinggi, kamu mungkin ditawari kontrak untuk menyerahkan dirimu ke perbudakan. Dan jika kamu tidak dapat menyediakan sumber daya yang mereka tugaskan untukmu peroleh atau yang mereka inginkan pertama kali pada saat kedatanganmu, maka kamu bahkan mungkin tidak diberikan belas kasihan untuk menjadi budak mereka. Mereka akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Ani tidak berbicara lagi, tetapi Hansen mulai mendapatkan pemahaman yang adil tentang kompleksitas situasi di Suaka Dewa ketiga. Melalui diskusi ini, satu hal diklarifikasi untuk Hansen. Ketika roh itu membawa Badak ke Suaka Dewa ketiga, itu pasti telah melihat kekuatan di dalam Hansen dan dengan demikian menandainya. Di masa depan kemungkinan besar akan membawa Hansen juga. Tentu saja itu hanya sebuah tanda, bukan seolah-olah kontrak asli telah ditandatangani. Kontrak hanya ditandatangani jika kedua belah pihak setuju. Aku ingin tahu kelas apa roh itu, jika itu bisa datang ke Suaka Dewa kedua dan memberi Badak tumpangan pulang dengannya. Levelnya tidak boleh serendah itu, pikir Hansen dalam-dalam, tidak ingin menjadi budak roh. Tetap saja menandatangani kontrak dengan roh tidak semuanya buruk. Mungkin ada manfaat untuk hal seperti itu, ungkap Jianren setelah mendengar apa yang dikatakan Ani. Manfaat apa yang akan didapat? Hansen bertanya dengan heran. Gen roh, Jianren perlahan mengucapkan kedua kata itu. Gen roh, kamu bisa mendapatkan gen dengan memakan roh. Mata Hansen terbuka lebar. Karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal seperti itu. Jianren tertawa dan berkata, tidak, kamu tidak bisa mendapatkan poin gen dari memakan roh. Makan roh tidak ada gunanya. Hansen tidak menanggapi dan diam-diam menunggu penjelasan Jianren. Perbedaan antara Suaka Dewa kedua dan Suaka Dewa ketiga terlalu besar. Ani, kamu harus menjelaskan ini. Jianren tidak bisa menjelaskannya sendiri karena dia belum pernah ke Suaka Dewa ketiga. Jadi dia takut dia tidak bisa menggambarkan seefisien mungkin. Ani mengangguk dan berkata, Suaka Dewa pertama dan kedua mengharuskanmu untuk membunuh makhluk untuk meningkatkan kebugaranmu. Di Suaka Dewa ketiga selain kebugaran, kamu juga harus membuka kunci genmu. Ada dua cara untuk membuka kunci gen. Pertama adalah melalui seni hipergeno yang kamu pelajari. Ketika kebugaranmu semakin kuat dan kamu semakin banyak berlatih dengan keterampilan yang sama, kemudian membuka tingkat yang lebih tinggi dari kunci genmu. Kamu dapat membuka tingkat yang lebih tinggi dari kunci genmu. Metode ini menumbuhkan poin geno makhluk. Semakin tinggi kebugaranmu, semakin tinggi peluangmu untuk membuka kunci gen. Ini juga ada hubungannya dengan seni hipergenomu. Beberapa keterampilan memiliki 3 hingga 4 kunci. Sedangkan yang lain memiliki 8 hingga 9. Ani beristirahat sejenak sebelum melanjutkan. Kemudian dia berkata, metode kedua untuk membuka kunci gen adalah mendapatkan poin geno roh dari roh. Jika satu roh telah membuka 3 kunci gennya, kamu dapat menerima 100 poin geno roh dari mereka. Ini akan memungkinkanmu untuk membuka 1 kunci gen. Dibutuhkan 300 poin geno roh untuk membuka 3 kunci. Kekuatan yang kamu dapatkan dari membuka kunci gen akan sama dengan yang diterima roh. Elemen dari seni hipergenomu tidak masalah. Jadi biarkan aku meluruskan ini. Jika roh telah membuka 9 kunci gen dan memberiku 900 poin gen, itu berarti aku bisa menjadi elit dengan 9 kunci gen terbuka. Hansen terkejut dengan tong informasi yang dia terima ini. Begitulah seterusnya bekerja. Ya, tetapi bahkan jika roh memberimu poin geno roh, kamu akan membutuhkan tingkat kebugaran yang mampu menerima kekuatan itu. Jika terlalu rendah, tubuhmu tidak akan mampu menahan kekuatan. Tubuhmu akan rusak jika membuka terlalu banyak kunci gen sekaligus. Jelas Jianren. Poin geno roh penting bagi roh. Ingatlah, mereka tidak akan sembarangan membagikan kepada manusia, tambah Ani. Jadi bagaimana aku bisa mendapatkan poin geno roh ini? Hansen bertanya.
Kamu menandatangani kontrak dengan roh dan menjadi anggota masyarakat penampungan mereka. Jika kamu berkinerja baik, mereka dapat menghadiahimu dengan cukup banyak poin geno roh ini. Annie memandang Hansen dengan jeda dalam pidatonya. Tetapi kemudian melanjutkan dengan mengatakan, tentu saja jika kamu cukup kuat, maka kamu dapat mengambil batu roh. Jika roh itu tidak menghancurkan dirinya sendiri dan malah menerimamu sebagai tuan barunya, kamu dapat memerintahkan roh itu untuk memberimu semua poin geno rohnya. Tapi roh jarang menerima tuan di suaka dewa ketiga, dan kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Dan lebih jauh lagi, roh tingkat rendah tidak terlalu berguna. Tingkat yang dapat mereka bantu untuk membuka kunci terlalu rendah, tambah Jianran. Apakah roh benar-benar memberi manusia poin geno roh? Hansen meragukan pernyataan ini. Merasa sulit untuk percaya bahwa roh benar-benar bersedia memberikan poin geno roh kepada manusia ras yang berbeda. Mereka melakukannya jika kamu menandatangani kontrak dengan mereka dan menerima roh sebagai tuanmu. Di mata makhluk halus, manusia tidak lebih besar dari makhluk yang umumnya mereka perintah. Mereka akan memperlakukanmu seperti mereka memperlakukan makhluk atau bis. Dan roh memperlakukan makhluk seperti mereka memperlakukanmu. Mereka memberi makhluk dengan poin geno roh. Tetapi roh tingkat yang lebih tinggi mempersulitmu untuk mendapatkan poin geno roh mereka. Meskipun demikian, beberapa manusia diketahui telah membuka 8 kunci gen mereka dengan poin geno roh. Bisakah roh di suaka dewa kedua memberi manusia poin geno roh? Hansen bertanya. Di suaka dewa kedua tidak ada makhluk seperti itu saat ini. Tetapi orang-orang telah berteori jika roh memiliki kekuatan yang sama dengan makhluk super god, mereka mungkin memang memiliki poin geno roh. Tapi satu kunci gen kemungkinan besar adalah yang bisa mereka berikan. Dan itu tidak terlalu berharga. Dan manusia kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan roh kekuatan seperti itu di sini, jawab Jianran. Poin geno roh dapat memberimu kekuatan yang tidak pernah kamu miliki sebelumnya. Tetapi meningkatkan tubuhmu sendiri untuk mempertahankan kekuatan seperti itu sama pentingnya. Lagi pula poin geno roh awalnya bukan milikmu. Kamu hanya menggunakan kekuatan yang mereka berikan. Kamu tidak memiliki dan memerintahkan distribusi poin geno roh. Membuka kunci gen melalui kekuatanmu sendiri lebih baik secara keseluruhan. Toleransi dan keselarasan mereka dengan tubuhmu akan jauh lebih pas. Elit sejati selalu bergantung pada kekuatan yang mereka peroleh sendiri. Mereka membuka kunci gen dan menyalurkan kekuatan mereka sendiri, urai Annie. Setelah berbicara dengan Annie dan Jianran, Hansen sekarang telah belajar lebih banyak tentang struktur dasar suaka dewa ketiga. Meskipun kekuatan yang diperoleh dari poin geno roh tidak sempurna, itu bisa dianggap sebagai jalan pintas. Dengan asumsi dia bisa mengambil jalan pintas dan mendapatkan kekuatan seperti itu dengan cara yang lebih cepat seperti yang dia sarankan. Hansen menyukai ide itu. Dengan kekuatan yang lebih kuat, Hansen bisa membunuh makhluk dengan lebih mudah dan kemudian meningkatkan kekuatannya sendiri melalui dirinya sendiri. Tidak ada yang mencegah hal seperti itu. Tetapi jika kamu meningkatkan poin geno roh, kamu harus menandatangani kontrak dengan roh. Jika tidak, mereka tidak akan memberimu apapun. Ada banyak pro dan kontra untuk dipertimbangkan. Ketika sampai pada penandatanganan kontrak semacam itu, manusia biasa tidak memiliki banyak pilihan dan mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak semacam itu. Aku ingin tahu level apa roh yang mengambil badak itu, Hansen berpikir dalam hati. Setelah itu, Jianran mendapat telepon dari ayahnya, mengatakan apakah Hansen bersamanya, karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan Hansen di ruangan khusus yang sudah dipesan. Jianran pun bergegas memberitahukannya kepada Hansen. Hansen pun dengan segera keluar dan menemui seseorang itu. Setelah sampai di ruangan khusus itu, Hansen sedikit terkejut. Dia telah ditunggu seorang wanita cantik.